Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah merupakan jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia, yang setara dengan sekolah dasar atau SD, dengan lama belajar 6 tahun dari kelas 1 sampai 6. Lembaga sekolah MIM ini dikelola organisasi Muhammadiyah yang memadukan kurikulum umum, dengan porsi pendidikan agama Islam. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, disertai dedikasi yang baik para pengelola dan guru, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ganggang berdiri hingga sekarang. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah rata-rata sudah berdiri puluhan tahun seiring berdirinya Muhammadiyah. Sekolah madrasah sudah banyak torehkan berbagai prestasi, seperti salah satunya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ganggang di Desa Tawang, Kecamatan Weru Sukoharjo, Jawa Tengah. MIM Ganggang mendapat apresiasi dari Haji Sumardi SPD pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Weru, terkait dedikasi mewujudkan pendidikan dasar yang berkemajuan dan banyak torehan prestasi. Berdirinya MIM Ganggang, tercatat kurang lebih sekitar tahun 1962, madrasah ini dikenal banyak melahirkan para alumni-alumni yang berprestasi, dalam jenjang peranan dan potensi masing-masing, salah satunya Purnawirawan Jenderal Sutarman mantan Kapolri. Dr. Insinyur Bahrun Dahlan, Wakil Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pernah menjabat sebagai Dirjen Pembinaan SMK Kemendikbud. Almarhum Haji Haris Slamet Riyadi, pernah menjabat sebagai Ketua PDM Jepara. Sekedar catatan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ganggang banyak torehkan prestasi seperti, juara 1 Popda Sukoharjo kategori silat usia dini, juara 3 kategori OSMJT Bahasa Inggris dan IPA tingkat Kabupaten Sukoharjo, dan lain sebagainya. Secara terpisah Sri Wahyuningsi STP Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ganggang mengatakan, bersyukur perjalanan sekolahnya mampu mengurai waktu dengan beragam prestasi yang baik, sekaligus mampu mempertahankan dan menumbuhkan spirit pendidikan yang berkemajuan. Tercatat, Kepala Sekolah MIM Ganggang merupakan salah satu alumni Universitas Gadjah Mada, dan ia dikenal sebagai seorang penulis, lebih dari 30 buku antologi dan beberapa sudah masuk penerbit dan Grand Media. Ia juga dikenal aktif komunikatif di berbagai kegiatan Aisyah. Apa dan bagaimana mengenal lebih dekat Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ganggang dalam program Sudut Pandang, tanggal 18 Agustus tahun 2026. Dan perkembangan yang signifikan itu setelah ada kepala sekolah yang baru, yang masih muda, berpotensi, itu Mbak Sri Wahyuningsih, yang itu istrinya Mas Bambang Jimat, rumahnya sebelah utara masjid, sangat dekat sekali dengan MIM Ganggang ini. Semenjak itu berangsur-angsur MIM Ganggang ini mulai perkembangannya semakin baik, semakin baik. Untuk harapan kami dan alhamdulillah sudah tercapai di MI Muhammadiyah. Kami punya slogan pencetak generasi tangguh, takwa, unggul dan hebat. Itu harapan kami, dan mudah-mudahan anak-anak yang lulusan dari sini mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh solihah, taat kepada agama. Gitu. Sampai ibu jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, Allahu Akbar. Kalau aku ini kita di mana? Ini di ruangan kantor MI Muhammadiyah Ganggang, di Ganggang RT 1 RW 10 Tawang Weru Sukoharjo. Ibu sebagai Saya sebagai Kepala MI Muhammadiyah Ganggang yang dipercaya untuk menjadi yang tertua di sini. sudah berapa lama? Sudah 20 tahun. 2007 saya mulai dipercaya untuk menjadi yang tertua di sini. Sebelumnya saya masuk di sini itu tahun 2004. Setelah 3 tahun saya diminta untuk menjadi kepala di sini karena kepala yang lama itu sudah purna, dan kebetulan waktu itu MI Muhammadiyah Ganggang memang sedang mengalami jumlah murid yang hampir off ya.
seperti itu. Bu, kalau boleh tahu Bu, selama ini perjalanan Bu Wahyu sebagai kepala sekolah itu ya, dari tahun 2007 sampai sekarang, mungkin sedikit cerita perjalanan seperti apa Bu yang membuat Ibu keharuan ya. Mungkin nggak terbayang bahwa MI Muhammadiyah Ganggang bisa sampai memiliki murid yang sebanyak ini dengan berbagai prestasi yang ada saat ini. Ya, mungkin saya ini ya, sebelumnya itu boleh bercerita tentang pengalaman saya gitu. Jadi saya seperti gelar yang ada di saya, STP, itu sebenarnya saya bukan dari kependidikan, karena saya dari Gajah Mada di Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi bukan pertanian ya, di Fakultas Teknologi Pertanian. Kemudian qadarullah tahun 2000 saya lulus, 2001 saya menikah, 2002 saya punya anak dan saya tidak boleh bekerja oleh suami. Kemudian di tahun 2004 itu anak saya sudah bisa ditinggal. Waktu itu saya diminta oleh almarhumah Mbah Dahlan, Mbah Aminah Dahlan itu seolah seperti ditanteng ya ketika itu. Nduk, pokoknya apa kamu tega ketika kamu madrasahmu ambruk gitu. Ketika itu di atas saya ini sudah berdiri gedung lantai 2. Kemudian ketika itu saya langsung merinding seolah-olah saya kok kayak apa ya? Ya saya terus menjawab, saya kalau diizinkan oleh suami saya akan ikut mengajar Mbah, dan qadarullah saya diizinkan oleh suami dengan catatan saya tidak boleh menjadikan itu sebagai jembatan untuk menjadi PNS dan lain sebagainya. Yang penting murni berjuang, dan qadarullah tahun 2004 saya masuk di MI Muhammadiyah Ganggang sebagai pengajar. Ketika itu juga saya mengajar di SMP Muhammadiyah Watu Kelir, mata pelajaran IPA, fisika. Saya juga kaget ketika itu oleh almarhum Bapak Sukino, saya diminta untuk mengajar di sana mata pelajaran fisika dengan keterbatasan saya, karena saya juga pernah menjadi saya dari jurusan fisika ya, dengan kemampuan keterbatasan saya itu alhamdulillah saya bisa di sana 3 tahun, di sini 3 tahun. Setelah itu tahun 2007 saya dipercaya untuk menjadi kepala, dan waktu itu murid kami itu 34, satu sekolah itu muridnya 34. Saya dipercaya itu dengan ridho suami, bismillah kita kumpulkan alumni-alumni yang kira-kira alumni yang sudah mapan, sudah punya nama dan sudah bisa kita ajak kerjasama. Kebetulan waktu itu madrasah ini sangat tidak bisa dilihat lah, pagar wis elek, kemudian kayak mau ambruk, benar katanya Mbah Aminah tadi. Kemudian kita mengumpul dengan bekerja sama para alumni itu, kita seperti membuat, termasuk ketika itu Bapak Jenderal Sutarman, kita bagaimana kita berusaha menghubungi beliau biar juga terketuk, dan juga alhamdulillah alumni-alumni itu saling bekerja sama, kemudian bisa mengumpulkan sedikit-sedikit untuk memperbaiki daripada casingnya madrasah, pagarnya bisa dibenahi biar bisa dilihat, biar tidak istilahnya rapatut gitu, akhirnya bisa dilihat, oh ada madrasah toh ternyata di sini. Dan di samping itu kita juga bagaimana membuat inovasi-inovasi yang baru. Misalnya dulu itu ada komputer seperti itu yang bisa kita ajarkan ke anak-anak, pada waktu itu masih komputer yang gede-gede itu. Kemudian kita juga bagaimana menarik siswa sehingga yang siswanya jumlahnya 34, lambat laun alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan, dan sekarang insya Allah jumlahnya 157. Ini ada berapa ruang kelas ini? Ada, kalau ruang kelasnya itu ada sekitar 12, tetapi memang madrasah ini adalah madrasah yang dari dulu itu di casing itu
tidak sesuai standar ya. Jadi ruangan kelas itu ukurannya kecil. Jadi ketika satu kelas itu lebih dari 20 itu sudah umpek-umpekan. Jadi kita memang dari 157 itu kita buat senyaman mungkin anak-anak itu dengan kurikulum merdeka. Secara sistem memang harus jadi satu ruang, jadi satu kelas ya. Tetapi di kenyataannya itu kita bisa bagi jadi 2 kelas untuk siswa. Kemudian total rombelnya itu kita ada 11 rombel. Kalau nggak tahu dengan siswa 150 siswa itu ya? 157. 157 ini mungkin selama ini Bu, prestasi apa saja Bu yang sudah diraih, yang menonjol seputar apa saja? Ya, alhamdulillah kalau untuk prestasi selama anak-anak di madrasah kita bisa mengikuti Olimpiade Sains Madrasah, tetapi memang belum bisa menghasilkan prestasi yang membanggakan. Di setiap tahunnya itu Muhammadiyah Jawa Tengah itu mengadakan OSMJT ya, Olimpiade Sains Madrasah Sains Matematika Jawa Tengah, Muhammadiyah Jawa Tengah. Itu alhamdulillah kita juga mendapatkan beberapa peringkat di mata pelajaran sains dan bahasa Inggris. Alhamdulillah anaknya sudah lulus tahun kemarin. Kemudian kami kemarin juga untuk prestasi yang 2025 itu kami bisa mengikuti Porseni di tingkat kabupaten. Kita mendapatkan peringkat 3 untuk tenis meja. Kemudian kami juga mengikuti futsal di Solo Raya yang diadakan oleh Sangen Cup itu kita mendapatkan juara 4. Di samping itu kita setiap tahun insya Allah rutin mengikuti kegiatan Kejurda Tapak Suci di setiap bulan Desember. Itu antara lain prestasi dari anak-anak yang terakhir ini. Kemudian untuk guru itu juga kami juga tidak membatasi kesempatan untuk guru. Jadi di antara kami ada yang menjadi tim voli di tingkat kabupaten. Alhamdulillah untuk tim voli putra kemarin kita bisa mendapatkan peringkat 1 di HUT PGRI Kabupaten Sukoharjo. Untuk yang putri itu mendapatkan peringkat 3. Kebetulan saya pribadi menjadi salah satu tim voli untuk putri kabupaten. Kemudian saya pribadi juga beberapa kali mengikuti event lomba di tingkat untuk memperingati Hari Guru. Itu saya ikut geguritan. Waktu itu lomba geguritan saya pertama ikut itu menjadi juara 3 di tahun 2024. Kemudian di tahun 2025 itu saya mendapatkan juara 2 untuk lomba geguritannya. Kemudian saya juga mengikuti lomba cerpen. Jadi guru, saya kebetulan kemarin alhamdulillah di tingkat kabupaten saya mendapatkan juara 3 untuk lomba cerpen untuk memperingati Hari Guru. Untuk Hari Kemenak, untuk Hari Kemenak itu saya mengikuti lomba geguritan. Saya dapatkan juara 2 di tingkat kabupaten.